Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi resmi melaporkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilu. BPN menuding ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh kubu Capres 01. Bukti yang diajukan ke MK adalah bukti yang pernah ditolak oleh Bawaslu. Benarkah demikian? Kita akan simak pemaparannya dalam segmen Fact Check bersama dengan Eko Frima Andani. Silakan Eko. Ya, Sumi, benar sekali. Jelang tengah malam, Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional Capres 02 Bambang Wijoyanto resmi menyerahkan 51 alat bukti ke Mahkamah Konstitusi. Tanda Capres Prabowo Sandi menggugat putusan KPU yang menyatakan Capres 01 menang dalam Pilpres kali ini. Tim kuasa hukum berdalih mereka telah memiliki alat bukti kuat dan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, dan satu lagi brutal. Ada 7 poin tuntutan yang disampaikan dalam gugatan ini. Apa saja? Ya, 7 tuntutan Prabowo Sandi ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, meminta MK kabulkan permohonan dan pemohon seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyatakan putusan KPU tentang rekapitulasi Pilpres, anggota DPRD, DPD batal. Kemudian yang ketiga, menyatakan Capres 01 terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan juga kecurangan terstruktur, sistematis, dan juga masif. Kemudian di poin keempatnya, tim BPN juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Capres 01 sebagai peserta Pilpres 2019. Kemudian juga menetapkan Capres 02 sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih. Kemudian di poin 6 dan juga poin 7-nya, tim BPN juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk merintahkan kepada KPU untuk mengeluarkan SK Prabowo Sandi sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih. Kemudian juga memerintahkan KPU melaksanakan pemilihan ulang di seluruh Indonesia. Dari 7 tuntutan ini terlihat jelas pilihannya hanya 2, tetapkan Prabowo sebagai presiden atau lakukan pemilihan ulang. Tidak ada pilihan lain yang ditawarkan. Tentu kita bertanya, apa bukti yang dimiliki oleh BPN sehingga berani dan juga percaya diri mengeluarkan tuntutan tersebut? BPN mengklaim telah melampirkan 51 bukti untuk menggugat hasil putusan KPU yang menyatakan Capres 01 menang dalam Pilpres kali ini. 51 bukti ini diakui oleh tim kuasa hukum terdiri dari dokumen dan juga saksi, dan juga menariknya lagi ada 34 bukti yang berasal dari link berita media online seperti yang terlihat dari beberapa bukti ini. Bukti yang pertama adalah bukti P18, di mana bukti link berita pada 10 Januari 2019 dengan judul Wagub Sulbar dan juga 5 bupati deklarasi dukung Jokowi. Kemudian ada juga bukti lain yang dilampirkan oleh tim Prabowo Sandi adalah bukti P12, bukti link berita 26 Maret 2019 dengan judul Polisi diduga mendata kekuatan dan dukungan Capres hingga ke desa-desa. Bukti yang digugat tim BPN ke MK ini sebenarnya sudah pernah ditolak oleh Bawaslu. Bawaslu menilai jika bukti Prabowo ini tidaklah kuat karena hanya mendaur ulang dari media online. Dan jika Prabowo sebenarnya ingin membuktikan telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan juga masif, harusnya bisa melampirkan bukti jelas seperti foto atau video sendiri, dan juga bukti-bukti terlampir yang juga diperkuat oleh sejumlah saksi. Nah, jika bukti kuat tentu saja hakim pun tidak akan ragu untuk memutus benar adanya kecurangan seperti yang dituduhkan oleh tim BPN 02. Nah, alasan kuat lainnya adalah kenapa Bawaslu menolak gugatan dari tim BPN ini adalah karena Bawaslu menilai tidak ada atau tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya pertemuan dan juga perencanaan kecurangan baik yang dilakukan oleh Jokowi ataupun juga Ma'ruf Amin. Sebenarnya dalam gugatan ini seperti mengulang cerita lama. Kata-kata terstruktur, sistematis, masif juga pernah digaungkan Prabowo saat menggugat di Pilpres 2014 lalu. Sebenarnya kata TSM sendiri pada Pilpres kali ini ditambah dengan kata brutal harusnya benar-benar dilandasi dengan bukti kuat, bukan dengan opini. Karena terstruktur sendiri adalah kecurangan yang dilakukan aparat secara struktural.
Belum lagi dengan kata sistematis. Sedangkan sistematis ini sebenarnya adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan besar dan persekongkolan besar. Tentu saja dampaknya juga berdampak masif. Seperti pelanggaran dilakukan secara besar-besaran di setiap TPS. Dan pertanyaannya adalah ketika memang ada bukti yang menguatkan TSM ini, tentu saja pertanyaan kepada BPN, tinggal buktikan saja mana yang dilanggar dan juga dicurangi tanpa harus memberi opini ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian sebenarnya MK sendiri pernah memutus Pilkada Kota Tangerang Selatan dan menilai telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan juga masif. Dan pada saat itu diputuskan jika dilakukan pemilihan ulang karena terbukti dan meyakinkan ada ASN yakni asisten 1 Kota Tangsel saat itu memihak pada calon incumbent. Dan netralitas PNS juga dipertanyakan karena baru 3 hari jelang pemungutan baru deklarasi dan juga netral. Dan saat pembuktian kasus ini penggugat saat itu Arsid dan juga Andre Taulani juga melibatkan bukti-bukti yang menguatkan tudingan mereka. Mereka menunjukkan bukti berupa berkas dan juga edaran dan juga foto keterlibatan ASN, dan tapi yang terpenting adalah mereka tidak melibatkan atau memberi bukti dari link berita. Dan poin penting lagi poin penting lainnya adalah selisih jumlah suara pada saat itu hanyalah kecil, yakni hanya berkisar antara koma, di mana sama-sama 46% hanya jumlahnya hanya dibedakan oleh koma. Kemudian juga tentu kubu Prabowo Sandi harusnya bisa membuktikan kecurangan dituduhkan dengan sejumlah bukti yang dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sekaligus juga membutuhkan ada selisih 16,19 juta suara ini. Bisa tidak dibuktikan benar 16,9 juta suara ini didapati dari hasil curang atau memang itu benar-benar suara dari kubu 01. Dan yang terpenting lagi adalah kita tentu mengapresiasi langkah Prabowo Sandi akhirnya mau menempuh ke jalur Mahkamah Konstitusi meski awalnya menolak ke MK. Dan kita tentu juga lebih mengapresiasi lagi jika semua pihak dengan legowo dan kesatria menerima putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Demikian, Sumi, kembali ke Anda. Terima kasih, Eko, untuk pemaparannya.